Ikhwanin rahimakumullah, salat Jumat merupakan salah satu syiar besar dalam agama Islam, karena salat Jumat ini adalah salat yang diijma'kan oleh seluruh ulama akan wajib dilakukannya dalam jamaah. Adapun salat 5 waktu masih terdapat banyak perselisihan pendapat, sedangkan salat Jumat sudah diijma'kan, sudah merupakan satu konsensus kesepakatan seluruh ulama bahwa salat Jumat jamaahnya wajib. Ternyata kalau dilihat dari sejarah, ya, salat Jumat ini difardukan di malam di-Isra dan Mi'rajkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan dalam berbagai keterangan hadis bahwa annal jum'ata furidat bil Madinah, wa yumkinu hamlu qawlihi furidat bil Madinah ala makna annahu istaqarra wujuha alaihim fiha li zawal udri alladhi kana qa'iman bihim. Salat Jumat itu difardukannya di malam Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan menurut keterangan hadis-hadis yang sahih bahwa Jumat itu difardukan di kota Madinah. Mungkin yang dimaksud kalau difardukan di kota Madinah adalah difardukannya akan sholat Jumat tersebut ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menetap di Madinah, artinya di mana beliau baru mungkin melakukannya gitu. Sedangkan di kota Makkah sudah turun, ya, sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini. Namun pelaksanaannya belum memungkinkan karena umat Islam masih lemah, masih sedikit, ya. Jadi kesimpulannya, sholat Jumat itu mulai difardukan di Makkah, namun karena di Makkah belum didapati syarat-syarat wajibnya Jumat sebagaimana yang sudah ada ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin berhijrah ke Madinah, ya. Maka sebagian hadis menyebutkannya sholat Jumat difardukan mana? Di Madinah. Padahal asalnya fardunya di mana? Di Mekah. Cuma di Mekah belum memungkinkan karena umat Islam masih sedikit, masih lemah. Nah, sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat Jumat tuh, karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada di Mekah, ya, wa kana sallallahu mustakhfiyan fiha. Beliau masih dakwahnya secara apa? Sembunyi-sembunyi, ya, karena masih awal, belum punya orang-orang kuat, belum banyak pengikutnya gitu, ya. Nah, yang pertama kali melakukan sholat Jumat, ya, di kota Madinah atau di dekat dari kota Madinah sebelum hijrah adalah seorang sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah. Dikatakan di sini wa awwalu man aqamaha bil Madinah qabla al-hijrah As'ad ibnu Zurarah. Ya. Orang pertama yang melakukan sholat Jumat di kota Madinah, atau tepatnya itu, ya, di qaryatin ala milin minal Madinah, di satu kampung, ya, berjarak 1 mil dari kota Madinah, ya. Yang disebut kampung ini adalah yuqal li hadhil qaryah Naqi' al-Khadamat li Bani Bayadah.
Nama kampungnya itu Naqi Al-Khadamat. Itu tempat dilaksanakannya sholat Jumat untuk pertama kali sebelum hijrah. Ya. Nah, itu tempat di mana hidup dan bermukimnya kaum Ansor yang nanti akan menjadi penolong dari baginda Rasulullah SAW dan para sahabat yang datang dari kota Makkah, ya, memberikan pertolongan dengan kaum Muhajirin. Wa kanu arba'in, ya. As'ad dan kelompoknya dan kaumnya di Naqi Al-Khadamat, ya, atau di Bani Bayadah itu jumlah mereka yang sudah memeluk agama Islam ada berapa? 40. Jadi dari adatnya juga sudah memenuhi syarat, ya. Nah, ini dikuatkan dalam ibarah Imam Ad-Damiri. Beliau katakan, wa awwalu jum'atin sulliyat bil Madinah jum'atun aqamaha As'ad bin Zurarah fi Bani Bayadah binaqi Al-Khadamat. Salat Jumat pertama yang dilakukan di Madinah adalah Jumat yang didirikan oleh As'ad bin Zurarah di Bani Bayadah, di kampung namanya Naqi Al-Khadamat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam anfadha Mus'ab bin Umair amiran 'ala al-Madinah wa amara an yuqima al-jum'ah. Fanazala 'ala As'ad wa kana sallallahu alaihi wasallam ja'alahu min qabail 12. Wa akhbarahu bi amri al-jum'ah wa amara an yatawalla as-shalah bi nafsihi. Jadi asalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masih di kota Makkah itu mengutus Mus'ab bin Umair sebagai pemimpin, ya, di kota Madinah dan memerintahkan beliau untuk mendirikan Jumat. Maka dari situ Mus'ab, ya, menunjuk As'ad bin Zurarah untuk, ya, melakukan Jumat bersama dengan kaumnya, ya, dan dilakukanlah oleh As'ad bin Zurarah dengan 40 sahabat lainnya di kota Naqi Al-Khadamat, ya. Itu satu kampung, ya, yang tempat dihuni atau bermukimnya Bani Bayadah, kurang lebih jaraknya 1 mil dari kota Madinah, ya. Ada juga riwayat yang lain nih, riwayat yang kedua tadi riwayat Imam Ad-Damiri, ya. Riwayat kedua Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna awwala jum'atin jum'at ba'da jum'atin fi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam jum'atun bi juwathi qaryah min qura al-Bahrain. Itu Jumat pertama, ya, dikumpulkan orang untuk melakukan itu sholat Jumat di Masjid Nabi, ya, adalah setelah Jumat yang dilakukan pertama kali di kampung namanya Juwathi, salah satu kampung di Bahrain, ya. Itulah ada beberapa riwayat, tetapi yang lebih kuat tadi dari Imam Ad-Damiri bahwa Jumat pertama yang dilakukan atas perintah Rasulullah SAW kepada Mus'ab bin Umair, ya, dan dilakukan, ya, dengan 40 kaum muslimin dipimpin oleh As'ad bin Zurarah di Naqi Al-Khadamat, ya, kampung dari Bani Bayadah, jaraknya 1 mil dari kota Madinah. Jelas tuh, ya. Wa sholatuha afdhalus sholawat, dan sholat Jumat merupakan sholat yang paling afdal. Jumat itu adalah sholat yang paling afdal. Dilihat dari waktunya, dari harinya, wa yaumuha afdalu ayyamil usbu'. Sholat Jumat dilakukan di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang paling baik dari seluruh hari yang ada dalam hitungan satu pekan, seminggu.
Ya. Ada hadis dari baginda Rasul SAW yang beliau sebutkan, wa khairu yaumin tala'at fihi syamsu ya'tikillahu fihi sitta mi'ati alfi atiq minan nar. Hari Jumat merupakan hari yang terbaik, di mana matahari masih terbit. Itu hari Jumat adalah hari yang terbaik. Dari sini Imam Ahmad Ibn Hanbal mengambil satu kesimpulan bahwa hari Jumat itu adalah hari yang lebih baik, ya, dari seluruh hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, bahkan dari hari di mana malamnya terjadi Lailatul Qadar. Misalnya malam terjadi Lailatul Qadar, ya, malam ganjil, misal dari Asyul Awakhir, besok pagi harinya, ya, hari di mana malamnya itu terjadi malam Lailatul Qadar, menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal masih lebih afdal, masih lebih utama hari Jumat. Oh, waktu hari Jumat tuh kita ketemu setiap pekan. Kenapa? Ya karena hadis ini nih, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari di mana matahari itu masih terbit adalah hari Jumat. Masya Allah, ketemu kita setiap, ya, pekannya itu di hari Jumat, ya, hari terbaik. Ya'tikullah fihi sitta mi'ata alf atiq minan nar. Masya Allah, setiap hari Jumat Allah bebaskan dari belenggu api neraka dari hamba-hambanya sebanyak 600.000. Masya Allah orang. Masya Allah. Allahumma ja'alna min utaqa minan nar. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa man mata fihi kutiba lahu ajru syahid. Masya Allah. Yang meninggal di hari Jumat, maka dia akan dicatatkan baginya pahala seperti orang yang mati syahid. Luar biasa. Boleh kalau gitu kita minta, ya Allah, wafatkan aku di hari Jumat. Malaikat Israel datang, bener Jumat besok, entar aja, entar Jumat yang entar dah, pokoknya mungkin Jumat cuman gitu ya. Masya Allah. Orang yang meninggal di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Waqiya, ya, fitnatun nar. Dalam riwayat yang lain, wa uqiya min fitnatil qabr. Man mata yaumal jum'ah uqiya min fitnatil qabr. Yang meninggal di hari Jumat akan Allah pelihara, dijaga dari fitnah kubur. Ya, wa annal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Ya, orang yang meninggal di hari Jumat, ya, satu riwayat ada juga yang menyebutkan di malam Jumat masuk juga tuh, karena malam Jumat sudah masuk hari Jumat, maka dia akan dipelihara dari fitnah kubur. Sedangkan orang setelah meninggal dunia, pos pertama yang dilalui sebelum menuju alam akhirat di alam barzahnya adalah alam kubur. Kalau dia selamat di alam kubur, maka perjalanan berikutnya akan dijalani dengan lebih mudah. Tapi kalau bermasalah di alam kubur, jangan ngarep berikutnya itu dia akan dapati lebih mudah, pasti lebih sulit. Ya Allah, na'udzubillah min. Dan kebahagiaan, keberuntungan bagi orang yang meninggal dunia di hari Jumat. Masya Allah. Ini bukan sesuatu yang bisa kita usahakan, ya. Boleh sih kita usahakan, maksudnya dengan doa. Nggak boleh orang bunuh diri di hari Jumat biar dipelihara dari azab kubur. Mati bukan syahid yang begitu sangit.
Ya. Ana alhamdulillah tahaddusan bin nikmah Walid ya, almarhum Ki Shalih Jailani meninggal di hari Jumat ya, di waktu duha. Ana dampingin di sebelah sebelum beliau meninggal dunia ya. Kayaknya beliau lelah gitu di subuh perbaan ya. Nggak lama beliau ngucapin talqin la ilaha illallah ya. La ilaha illallah. Nah, kaget anda bangun habis aja gitu. Nah gitu biar yakin gitu bahwa ada rumah sakit benar udah meninggal ya. Masya Allah, beruntung orang yang meninggal di hari Jumat. Nah, dalam riwayat ini bukan hanya dipelihara dari fitnah kubur, bahkan mau fitnatin nar, dari fitnah api neraka. Ya Allah, ini hari Jumat. Al-Imam Qutbul Ghaus ya, Ghausul Ibad wal Bilad, Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau berpesan, wa'lam as'adakallah anna yawmal jum'ah sayyidul ayyam wa lahu syarafun 'inda Allahil 'azim wa fihi khalaqallahu Adam alaihi salam wa fihi yuqimu sa'ah wa fihi ya'dan li ahli al-jannati fi ziyaratihi wal malaikah tusammi yawmal jum'ati yawmal mazid likathrati ma yaftahillahu fihi min abwabir rahmah wa yafidu min al-fadli wa yabsutu min al-khair wa fil hadha al-yawm sa'atun syarifatun yustajabu fiha ad-du'a mutlaqan ay wa hiya mubhamah fi jami'il yawm kama qalahu al-imam Al-Ghazali wa rahimahullah wa ghayruhu. Wa 'alaika fi hadzal yawm bi mulazamati al-a'mal as-salihah wal wadha'if ad-diniyah wa la taj'al laka shughlan bi ghayriha illa an yakuna shughlan daruriyan la budda minhu fa inna hadzal yawm lil akhirah khususan wa kafa bi shughli baqiyati al-ayyam bi amri ad-dunya ghabnan wa ida'atan. وكان ينبغي للمؤمن أن يجعل جميع أيامه ولياليه مستغرقة بالعمل لآخرته فإن لم يتيسر ذلك وعوقبته عنه أشغال دنياه فلا أقل له من التفرق في هذا اليوم لأمور الآخرة. Apa pesan yang Muhaddad? Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah membahagiakan kalian, amin. Sesungguhnya hari Jumat merupakan penghulu hari, hari yang paling baik, hari yang memiliki kemuliaan di sisi Allah yang Maha Agung, hari di mana Allah ciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, hari di mana hari terakhir yaitu hari kiamat akan terjadi. Hari Jumat merupakan hari di mana penghuni surga diizinkan untuk berziarah. Ya, ahlul jannah yatazawarun. Para penghuni surga itu bisa saling menziarahi. Ya, cuma lebih masuk ya dalam pemahamannya itu menurut para ahli hadis, surga itu kan nanti bertingkat-tingkat gitu. Jadi yang punya tingkatannya lebih tinggi bebas ngunjungin ke bawah kemana aja. Kalau yang dari bawah pengen ke atas harus ada akses khusus lah gitu ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita jadi penghuni surga Allah, amin ya. Wal malaikah tusammi hadzal yaum yaumul mazid. Malaikat menyebutkan hari Jumat sebagai apa? Yaumul mazid. Hari ya, yang penuh dengan bonus. Ya.
penuh dengan kelebihan, ya. Jadi banyak bonus di hari Jumat. Kenapa? Karena banyaknya Allah bukakan di hari Jumat dari pintu-pintu rahmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan begitu luasnya karunia. Allah bentangkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat. Dan di hari Jumat juga ada satu waktu yang mustajab, doa dipanjatkan, namun itu dirahasiakan. Kapan tuh? Ya. Ada yang menyebutkan ketika khatib duduk antara dua khutbah, ya. Ada lagi yang menyebutkan di waktu setelah asar, ya, sampai maghrib, ya. Ada yang berpendapat bahwa, ya, di waktu yang penuh berkah, yaitu pagi hari, ya. Dan ada lagi yang menyebutkan, ya, di sepertiga malam dan seterusnya. Nah ini, ya, bisa terjadi kapanpun di hari Jumat. Itu waktu yang mustajab, ya. Maka beliau katakan, seyogianya engkau sibukkan dirimu untuk melakukan amal-amal soleh. Lakukanlah aktivitas keagamaan, sholat, baca Quran, doa, nih. Dan jangan kau jadikan kesibukan selain dari urusan agama di hari Jumat. Luar biasa. Kecuali satu kebutuhan yang daruri yang harus dilakukan. Ini khususnya ini menjelang sholat Jumat, ya. Kalau setelah sholat Jumat bahkan ada perintahnya, ya. Ini fa idza qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau udah sholat Jumat, udah keluar, jangan dekamnya di masjid. Bertebaranlah engkau di muka bumi, cari karunia Allah, cari rezeki Allah. Tuh. Sunnah kita melakukan apa? Perniagaan, ya, kita beli sesuatu tuh habis sholat Jumat, ya. Nah, cuman Imam Haddad ngingetin, cukup dah kalau kita ngurusin dunia di selain hari Jumat. Hari Jumatnya buat urusan akhirat, biar memang kita mendapatkan segala kemuliaan dan kebaikan yang Allah telah siapkan di hari Jumat, ya. Nah, itu minimal kita lakukan, ya, dari pagi sampai menjelang sholat Jumat. Jadi ada waktu khusus kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di hari Jumat dan juga di malamnya, ya. Nah, tentu banyak sekali apa-apa yang dianjurkan, ya. Paling kagak kita baca ada surah Al-Kahfi di hari Jumat. Itu sangat-sangat kuat anjurannya. Betapa mulia Allah berikan orang yang mau membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau di malamnya, ya. Allah pancarkan cahaya dari dirinya, itu akan sampai ke Baitul Atiq, sampai Ka'bah Musyarrafah. Bayangin tuh, ini kalau bisa kelihatan, nih, orang bisa baca surah Al-Kahfi langsung bersinar sampai ke Ka'bah Musyarrafah. Pada baca nggak tuh? Nggak ada ngapa-ngapain sebelum dibaca surah Al-Kahfi, ya. Ada lagi yang dari bacaan berikutnya, ya, orang yang membaca, ya, surah Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat, maka Allah akan pancarkan cahaya dalam dirinya sampai Jumat berikutnya. Masya Allah. Kita bisa membaca Kahfi nih, ya, bersinarnya begitu selama seminggu. Gimana kira-kira? Ya, semua baca Kahfi, ya Allah. Cuman itu udah Rasul SAW riwayatkan, namun masih, ya, disembunyikan, ya. Nanti ketahuannya di hari kiamat, ya. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan hari-hari terbaik kita, yaitu di hari Jumat khususnya, ya, sehingga kita mendapatkan fadilah dan keutamaan serta kebaikan yang Allah telah siapkan di hari baik tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana ghafirna li annana mutarafna wa annana
ربنا